Kids Series. Pada suatu waktu, di sebuah negeri yang nun jauh di sana, hidup seorang anak laki-laki bernama Ahmad. Ahmad adalah anak yang pembelajar dan berhati baik yang senang menjelajahi dunia di sekelilingnya. Ia tinggal bersama orang tuanya yang sangat baik dan penuh kasih, serta adik perempuannya, Nusaibah. Suatu hari saat Ahmad sedang membaca Al-Quran setelah salat subuh, ia menemukan ayat berikut dari surah Al-Isra. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ahmad merasa bingung, ia tidak sepenuhnya memahami pesan tentang orang tua. Tetapi ia tahu bahwa itu penting. Ia memutuskan untuk bertanya kepada orang tuanya tentang maknanya. Ketika Ahmad bertanya kepada orang tuanya, mereka tersenyum hangat dan memintanya untuk mengikuti mereka ke taman di halaman belakang. Lalu menunjuk ke sebuah pohon ek besar dengan sarang yang tertata rapi, tempat tinggal sebuah keluarga burung. Ayah Ahmad mengingatkannya bagaimana mereka bersama-sama melihat selama beberapa minggu terakhir, pejantan dan betina burung membangun sarang mereka dengan indah dengan teliti. Satu ranting dan satu daun setiap waktu, melewati hujan deras dan terik panas matahari, bagaimana mereka merancangnya agar tetap aman, namun tetap nyaman, bagaimana betinanya bertelur. Sementara pejantan berjaga sebagai pelindung yang sigap, Ahmad teringat momen indah ketika 3 anak burung akhirnya keluar dari cangkang telur mereka. Dan sejak saat itu perjuangan tanpa henti pejantan dan betina, di mana setiap hari mereka memulai perjalanan melelahkan melintasi padang rumput mencari makanan untuk anak-anak mereka. Ahmad mengingat bagaimana sifat penuh kasih sayang sang betina. Dengan penuh perhatian, ia mengumpulkan makanan dan dengan lembut meletakkannya di paruhnya. Kemudian, dengan sentuhan penuh kasih, ia memindahkan makanan itu dari mulutnya ke dalam mulut anak-anaknya. Anak-anak burung itu dengan penuh semangat membuka paruh mereka lebar-lebar. Dan setiap suapan adalah anugerah berharga yang memberi mereka kehidupan. Setiap tindakan sang betina dipenuhi dengan kelembutan dan kesabaran, memastikan anak-anaknya kenyang dan tumbuh dengan baik. Ayah Ahmad menunjukkan bahwa pejantan dan betina bekerja sama dengan penuh pengorbanan, menunjukkan kerjasama yang kuat dan dedikasi luar biasa mewujudkan esensi cinta dan tanggung jawab dalam membesarkan anak-anak mereka di dunia kecil mereka yang penuh warna. Lalu ia bertanya, Ahmad, menurutmu bagaimana anak-anak burung itu seharusnya memperlakukan orang tua mereka sekarang? Dan ketika mereka tumbuh besar, Tentu saja dengan penuh rasa hormat, kebaikan dan cinta. jawab Ahmad dengan cepat. Ahmad mengangguk, memahami pesan dari ayat tersebut, dan bahwa itu mengingatkan kita untuk selalu menunjukkan kasih sayang dan rasa hormat kepada orang yang lebih tua, terutama kepada orang tua kita. Bahkan ketika mereka sudah tua dan lebih membutuhkan perhatian, kita tidak boleh bersikap kasar atau tidak sabar terhadap mereka. Sebaliknya, kita harus selalu bersikap lembut dan penuh kasih. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa insya Allah ia akan selalu berbuat baik dan menghormati orang tuanya. Seiring berjalannya waktu, Ahmad tumbuh dewasa. Begitu pula orang tuanya yang semakin menua dan membutuhkan lebih banyak perhatian. Mereka terkadang menjadi lebih lambat dan pelupa, tetapi Ahmad tidak pernah kehilangan kesabarannya. Sebaliknya, ia selalu berbicara dengan lembut kepada mereka, membantu kebutuhan sehari-hari mereka dan mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian. Dan demikianlah kisah Ahmad menyebar ke seluruh negeri, menginspirasi banyak orang untuk menunjukkan kasih sayang dan rasa hormat kepada orang tua mereka. Welcome to our channel. We hope you found inspiration and wisdom in our tales. If you have any suggestions or ideas for future stories, feel free to share your comments. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you never miss a new story. Assalamu alaikum.